Negara tetangga atau negara terdekat pasti memiliki kepentingan untuk mencari untung dari konflik internal dalam negara hingga buntutnya meminta kemerdekaan dengan berdiri sendiri sebagai negara yang baru. Australia salah satu negara yang diduga memiliki campur tangan terhadap perpecahan Timor Timur, yang kini menjadi Timor Leste, yang sebelumnya bagian dari Indonesia. Karena tahu Timor Leste dulu masih gabung menjadi kesatuan negara Republik Indonesia, memiliki sumber daya alam yang belum dikeruk, sehingga mengomporinya untuk pecah. Dengan dalih, meski bergabung di Indonesia dengan menjadi provinsi, dianggap tak ada kemajuan yang berarti, malah terkesan dianaktirikan. Sehingga drama pun terjadi hingga jadi sorotan dunia, karena konflik berkepanjangan dan banyak memakan korban jiwa. Tak mau banyak korban lagi, Presiden B.J. Habibie yang waktu itu menjadi pemimpin Indonesia melepaskan Timur Timur untuk menjadi negara baru. Namun meski puluhan tahun merdeka, Timor Leste masih saja jauh dari kemakmuran seperti yang diharapkan. Malah terbongkar jika selama ini telah dikerjai Australia untuk memilih merdeka, yang kini banyak sumber daya alamnya dikeruk habis oleh Australia. Kini bagian Papua dan juga terjadi konflik berkepanjangan. Tak mau kejadian seperti Timor Leste, Indonesia melakukan strategi agar Papua maupun Aceh tetap utuh menjadi bagian Indonesia. Dan saat ini Prabowo mengambil tindakan tegas dan melakukan strategi agar jangan sampai ada adu domba atau campur tangan negara lain. Salah satu strategi dan ketegasan Presiden Indonesia yang baru, Prabowo Subianto, yakni melakukan perjanjian kerjasama. Yang sebelumnya, Prabowo bersama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese telah merampungkan perundingan perjanjian kerjasama pertahanan sebelum ditandatangani oleh kedua negara. Indonesia dan Australia akan memperbarui kerjasama dalam bentuk Defense Cooperation Agreement atau DCA untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara, kata Brigadir Jenderal Edwin Adrian Sumata, juru bicara Kementerian Pertahanan. Kami telah menyelesaikan beberapa detail hukum, menurut saya dengan hasil yang sangat baik, kata Prabowo dalam konferensi pers bersama dengan Albanese di Canberra, Australia. Kedua negara mengharapkan kesepakatan tersebut dapat memfasilitasi lebih banyak latihan militer gabungan, dan DCA ditandatangani oleh Prabowo dan Menteri Pertahanan Richard Marles di Jakarta. Analis Indonesia memperingatkan pemerintah untuk lebih memperhatikan kesepakatan tersebut. Pakar pertahanan dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Raden Muhammad Lutfi mengingatkan pemerintah bahwa mereka membutuhkan jaminan dari Australia untuk tidak menggunakan perairan Indonesia sebagai wilayah operasi kapal selam bertenaga nuklir. Kapal selam bertenaga nuklir dikenal sangat senyap dan dapat menyelam lebih lama daripada kapal selam konvensional bertenaga diesel. Dengan demikian, kapal selam bertenaga nuklir Australia akan sangat sulit dideteksi oleh militer Indonesia. Indonesia juga perlu terus menuntut Australia untuk komitmen dan penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI dan tidak memberikan dukungan apapun terhadap kelompok separatis yang beroperasi dari Australia. Menurut saya, beberapa hal ini akan menjadi salah satu prioritas bagi kepemimpinan Prabowo, kata Lutfi. Khairul Fahmi, analis pertahanan di Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS mengatakan, kedua negara perlu menjaga keseimbangan di kawasan Indo-Pasifik untuk melawan pengaruh negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat. Kerjasama ini harus mendukung stabilitas regional, bukan memicu ketegangan baru, kata Fahmi. Meski kedua negara mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan situasi politik dan geopolitik, Jakarta dan Canberra telah melakukan kerjasama sangat erat selama beberapa dekade, dan dia bertekad untuk melanjutkan hubungan bertetangga yang baik ini. Albanese menyampaikan bahwa pemerintah Australia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia untuk membentuk kawasan yang diinginkan kedua negara, yakni kawasan damai,
stabil dan makmur, serta menghormati kedaulatan. Dengan gembira saya umumkan bahwa hari ini kita telah merampungkan perjanjian kerjasama pertahanan tingkat perjanjian bilateral, ungkap Albanese. Menurut dia, perjanjian bersejarah ini akan memperkuat kerjasama pertahanan kedua negara dengan memperdalam dialog, memperkuat interoperabilitas, dan meningkatkan pengaturan praktis. Ini akan menjadi landasan penting bagi kedua negara kita untuk saling mendukung keamanan yang sangat penting bagi kedua negara, tetapi juga bagi stabilitas kawasan yang kita bagi bersama, kata Albanese. Ia juga menambahkan Indonesia berada dalam jalur yang tepat untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia pada 2040, dan Australia berada dalam posisi yang tepat untuk menjadi mitra dalam pertumbuhan Indonesia. Memperdalam perdagangan dan investasi kita dengan Indonesia akan membantu menumbuhkan ekonomi kita, mendukung lapangan kerja dan industri, serta memperkuat rantai pasokan kita, kata Albanese. Australia telah membuat sejumlah kesepakatan pertahanan dalam beberapa tahun terakhir, terutama aliansi militer AUKUS dengan Amerika Serikat dan Inggris Raya yang membuat marah Cina. Pada November 2023, Prabowo mengatakan Indonesia berkomitmen pada kebijakan non-bloknya dan akan menjaga hubungan baik dengan Cina dan Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen Edwin Adrian Sumanta mengatakan, kesepakatan DCA dengan Australia yang akan ditandatangani tidak menandai adanya pembentukan sebuah fakta pertahanan antara kedua negara. Indonesia tidak mempraktekkan kerjasama pertahanan dalam bentuk fakta pertahanan karena Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Fahmi mengungkap bahwa ISESS menilai perjanjian kerjasama pertahanan antara kedua negara mencerminkan keinginan kedua negara untuk merespons tantangan keamanan di kawasan yang terus berkembang, seperti dinamika di Laut Cina Selatan dan pengaruh kekuatan besar di Indo-Pasifik. Perlu ada batasan yang jelas terkait kehadiran militer asing di wilayah Indonesia dan bagaimana informasi intelijen dibagikan. Menurut Fahmi, Australia jelas mengejar penguatan aliansi di Indo-Pasifik dan ingin memperkuat aliansi dan kemitraan di kawasan Indo-Pasifik, terutama dengan negara-negara tetangga seperti Indonesia. Ini penting bagi Australia untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan dari pengaruh kekuatan besar seperti Cina. Namun masyarakat Indonesia merasa yakin dan optimis dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, menegaskan Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik untuk semua negara, tetapi tidak mau menjadi kacung atau kaki tangan negara lain. Pernyataan Prabowo tersebut ia sampaikan dalam sambutan saat menghadiri Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN di Indonesia Arena, Jakarta.